Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mama dan Papa itu lagi di Qatar ya, di airportnya yang dibikin seolah-olah lagi di taman hutan gitu ya. Ya, jadi serasa di Bandung lagi Mama dan Papa. Kita 3 jam lagi menunggu pesawat ke Berlin, insya Allah. Nah, sambil itu kita mau ngobrol dulu soal apa yang Mama perhatikan di Doha ini gitu ya. Dan sekaligus kita ngobrol soal human potentials. Papa ngelihat nggak Pak? Di tempat ini semua yang akan menyenangkan mata, yang menyenangkan mulut, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hidung, yang menyenangkan kulit ada di sini disediakan Pak. Betul sekali. Jadi penyediaannya semuanya untuk keperluan jasmani. Untuk keperluan jasmani. Jadi kalau ingin memberi makan jasmani, di sinilah tempatnya teman-teman gitu ya. Tapi coba deh tanya pengalaman orang-orang yang sudah sering barangkali ke sini ya. Udah keliling dunia barangkali, udah ngelihat semua kemewahan, semua sampai makanan pun kayak dari emas gitu Pak. Makanan dari emas, ada es krim yang campur dengan serbuk emas segala macam. Coba tanya deh, apakah itu berhasil membuat mereka bahagia yang hakiki ya, yang mau maksud ya. Kalau teman-teman tahu dengan yang namanya Aristotle Onassis ya Pak, ya suaminya Jackie Onassis Raja gitu ya, kapal. raja kapal Yunani yang sangat kaya raya di zamannya gitu ya, yang terkaya zaman itu. Coba dia tanya psikiaternya, apakah dia berhasil mendapatkan kebahagiaan hakiki yang didambakan setiap orang dengan mengingat, wow, kalau aku seperti Onassis aku akan sangat kaya raya dan akan sangat bahagia, sangat puas gitu ya. Ternyata enggak tuh ya. Onassis adalah orang yang sangat depres ya, sangat stres panjang hidupnya, takut ini takut itu ya, kalau ya jiwanya enggak happy lah gitu teman-teman ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat jiwa itu enggak happy Papa menurut Papa? Ya, dia kekeringan saja, kekeringan. Jadi dia tuh bergumul dengan material dan dia takut jadi miskin, dia takut dikhianati, takut dicurangi, bahkan takut dikhianati istrinya juga ya. Termasuk istrinya juga tidak dipercayai. Iya, betul ya. Jadi hidup yang penuh ketakutan. Hidup yang penuh ketakutan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam basic human potential seperti yang diceritakan oleh Dr. Bagus Riono gitu ya, mengenai ada 4 potensi dasar manusia yang akan membuat manusia itu menjadi either sangat content atau sangat bersyukur, sangat puas, sangat merasa cukup gitu ya, atau menjadi manusia yang tidak pernah merasa cukup, yang tidak pernah happy gitu ya, walaupun memiliki segala-galanya gitu ya. Jadi kita punya 5 panca indera ya, 5 indera gitu ya. Mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit gitu ya. Nah, semua itu disebut dalam teori ini sebagai sensing ability atau sensing potentials. Nah, jika kita mengarahkan 5 panca indera kita ini kepada hal-hal yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, dan sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing gitu ya Pak ya, maka insya Allah Ta'ala kita akan berhasil mengembangkan potensi kedua kita yang disebut dengan kemampuan berpikir atau reasoning ya, kemampuan menggunakan logika kita dengan baik. Nah, reasoning itu ya adalah hasil dari pengolahan data yang kita masukkan dari panca indera kita Pak. Begitu. Ya, kita makan yang halal-halal saja, kita lihat yang baik-baik saja, kita dengar yang baik-baik saja, kita raba yang halal-halal saja, yang baik-baik saja, maka insya Allah Ta'ala cara berpikir kita juga baik. Gitu ya. Jadi kita mengembangkan cara berpikir yang baik. Nah, cara berpikir yang baik itu ya, itulah yang muncul dengan hasilnya persepsi, cara memandang hidup, cara memandang realita. Jadi kalau kata Pak Sheikh Yusuf Hamzah gitu ya, whatever you put in, whatever you take in, will determine how you are going to see your reality. Apa yang kamu masukkan ke dalam panca inderamu akan menentukan seperti apa kamu nanti memandang hidupmu ya. Jadi persepsimu seperti apa nanti tentang reality gitu ya. Jadi kalau gitu sangat penting dong ya, menggunakan sensing kita itu untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik-baik saja yang sesuai dengan sistem nilai tertinggi. Karena kalau garbage in maka akan garbage out. Garbage out. Jadi kita juga makanya tadi Mama cerita soal Aristotle Onassis gitu ya.
mungkin yang dia masukkan itu hanya yang akan menyenangkan mata, telinga, dan hidung yang tidak sesuai dengan sistem nilainya. Akhirnya cara berpikir dia pun jelek gitu. Ya istri pun dianggap akan berkhianat, teman pun dianggap akan mengkhianati, ini pun akan hilang, itu akan diambil, itu akan dicuri. Jadi hidupnya itu dia nggak tenang terus gitu. Cara berpikirnya ya terpengaruh oleh apa yang dia masukkan ke panca inderanya. Nah kemudian kalau kita punya cara berpikir yang baik, ya kita akan berhasil mengembangkan potensi ketiga dari hidup kita, yaitu disebut dengan kemampuan berempati, Pak. Oh, jadi sudah persepsi baru kemampuan berempati. Iya, kalau persepsi sudah baik, maka kita akan mampu berempati kepada hal yang baik dan yang benar. Nah, jadi empati itu bukan berarti selalu positif loh, Pak. Empati itu bisa berempati kepada yang jahat atau berempati kepada yang baik gitu ya, Pak. Nah, kalau yang kita masukkan jahat-jahat semua, cara berpikir kita juga terpengaruh menjadi jahat, maka kita pun berempati kepada yang jahat gitu. Yang nggak benar. Jadi kayak gimana ya, kayak geng motor yang memperkosa Vina itu Bapak, kasus yang sedang viral sekarang. Nah geng motor itu mereka menggunakan karena apa yang mereka masukkan barangkali tidak baik gitu ya, cara berpikir mereka dan memandang dunia tidak baik, akhirnya mereka berempati kepada yang tidak bos baik. Mereka yang diludahi oleh Vina, maka mereka buru-buru menolong bosnya membunuh dan memperkosa Vina bareng-bareng gitu. Ya juga pacarnya juga. Jadi berempati kepada yang salah. Nah, ketika kita berempati kepada yang salah, akhirnya kita akan, kalau kita berempati kepada yang baik, maka pada akhirnya kita akan mampu mengembangkan potensi tertinggi kita sebagai manusia, yaitu conscience atau nurani, ya, kemampuan kita berelasi dengan baik dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik umat Muslim gitu ya. Maka ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan muncul rasa happy, rasa content, rasa syukur. Jadi kuncinya di situ ya sebenarnya. Kalau kita bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah the real happiness itu akan kita capai. Iya. Jadi dalam ilmu psikologi kebahagiaan sejati itu disebut dengan contentness. The real happiness itu adalah contentness atau merasa cukup. Dan dalam istilah kearaban adalah syukur ya. Nah, Allah mengatakan bahwa orang yang memiliki rasa syukur tertinggi itu dan rasa nikmat tertinggi itu adalah orang yang disebut dengan memiliki nafs mutmainnah. Ya, memiliki jiwa yang tenang. Kayak kita nih contohnya gitu kan, dia bukan berarti kita sudah tenang jiwa kita, enggak juga, cuman melihat semua kemewahan yang menyenangkan panca indera ini, kita enggak kalap gitu loh. Ya, enggak menganggap bahwa ini semualah yang akan membuat kita bahagia. Tidak. Kita tahu ini kita sedang diuji untuk mengarahkan panca indera kita kemana. Karena kita sudah pernah nyoba kok ya, beli barang-barang yang mahal. Tapi ternyata barang-barang itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Justru yang beri kebahagiaan adalah ketika kita merasa Allah mencintai kita, ya kita di jalan yang lurus, kita di jalan yang benar, sesuai dengan sistem nilai kita. Dan akhirnya kita merasa cukup dan content. Begitu teman-teman ya. Pak, ada tambahan Pak? Ya, saya kira cuma tambahnya sedikit aja. Jadi kata kuncinya di sini adalah mensyukuri. Jadi bukan berarti mensyukuri itu harus kita sudah kaya raya baru mensyukuri. Mungkin udah lupa nantinya kalau kaya rayanya dengan jalan yang tidak baik, akhirnya kita udah melencengnya jauh sekali. Memberi makan jasad lagi. Betul. Jadi mensyukuri itu harus kita jalankan now, today, detik ini juga. Tapi bukan berarti nggak boleh juga kita menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hidung, lidah, dan kulit kita berarti ya. Tapi kepada hal-hal yang dibolehkan oleh sistem nilai kita gitu ya. Ya, to the degree yang akan membuat kita malah semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya barangkali secara gampangnya begini, kok ini ada pohon-pohon dipindahkan dari negara tropis area, ya kan, termasuk dari Indonesia, maka inilah kita mensyukuri nikmat Allah bahwa ternyata barang ini juga bisa dinikmati oleh orang yang tidak pernah hidup di daerah tropis. Jadi itu kita syukuri sekali. Dan ternyata dipelihara dengan baik di sini. Dan kita semakin yakin betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di Indonesia khususnya gitu ya. Seperti kata ahli geografi ahli geologi itu yang mengatakan bahwa kalau seandainya saja surga itu benar-benar ada katanya gitu ya, dia mengatakan mungkin surga itu ada di Indonesia katanya, saking lengkapnya semuanya diimpikan orang.
Kalau kita sampai nggak bahagia, sampai merasa nggak cukup, wah kita keterlaluan. Betul sekali. Keterlaluan. Betul. Gitu ya teman-teman. Ya, Oke. sampai ketemu di Berlin. Sampai ketemu.